Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas DPP 01 akan presentasikan hasil poster wawancara kami. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri. Nama saya Dewi Ayu Kartaji dengan NIM 199222176. Saya adalah Firdausya dengan NIM 199226161. Saya Zaki Silva Putra, NIM 1992216. Saya Fatimah Nabila dengan NIM 199225156. Saya Isana Siskinya Risman dengan NIM 1992271. Jadi kami telah berkesempatan untuk mewawancarai arsitek bernama Bapak Mino Mustari. Bapak Mino Mustari adalah arsitek yang membangun biro bernama PT Abirupa Banyu Triasa yang dibangun bersama kawannya pada bulan Juli tahun 2012. PT Abirupa ini memiliki spesialisasi di 3 bidang, yaitu master plan, building, dan water features. Untuk riwayat pendidikan, Bapak Mino Mustari pernah menjalani studi di S1 Arsitektur Institut Teknologi Nasional Bandung pada tahun 1989 dan lulus pada tahun 1995. Lalu dilanjutkan dengan menjadi Direktur Usaha dan SDM di PT Abirupa pada tahun 2012 hingga sekarang. Bapak Mino Mustari adalah seorang arsitek yang berspesialisasi pada konservasi bangunan. Sehingga hampir semua karya Bapak Mino tidak hanya menekankan pada keindahan bangunan, tetapi juga memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang ada pada bangunan sebelumnya. Bapak Mino selalu mempertahankan vegetasi alam yang ada, terutama yang besar-besar, dimanfaatkan sesuai dengan fungsi alamnya. Untuk sumber inspirasinya, Pak Mino biasanya mendapatkan dari buku-buku arsitektur. Waktu muda, Pak Mino dan teman-temannya sering patungan untuk membeli buku arsitektur. Untuk tantangan menjadi arsitek, menurut beliau, adalah bagaimana beliau harus berkompetisi dengan arsitek lain untuk menemukan klien yang memang membutuhkan ciri khas beliau, karena masing-masing arsitek memiliki ciri khasnya masing-masing. Ada quotes dari Bapak Mino, yaitu arsitektur dalam peradaban muncul hasilnya dipengaruhi oleh reputasi, harapan klien, dan visi arsitek. Nama saya Fatimah Nabila, NIM 199225156. Saya akan mempresentasikan mengenai salah satu proyek Pak Mino, yaitu Gor Indoor Kabupaten Natuna. Pada tahun 2013, proyek ini merupakan proyek pemerintah yang gagal dibangun akibat kekurangan dana, di mana perkiraan dana yang diperlukan itu sekitar 26 miliar, sedangkan dana yang disediakan itu hanya setengahnya. Akhirnya pada tahun 2018 sampai 2019, Pak Mino merancang ulang dan membangun proyek ini dengan keberhasilan menekan harga mencapai 18 miliar. Selain tantangan terkait dana, ada pula tantangan terkait iklim Kabupaten Natuna yang sangat tinggi. Untuk menghadapi hal tersebut, Pak Mino menggunakan material membran PVC tekstil untuk bagian atap. Sehingga dengan material ini berhasil mereduksi sengatan matahari, dan untuk material dindingnya sendiri itu berhasil memperlambat rambatan suhu. Sehingga yang tadinya suhu di luar ruangan itu 35 derajat Celcius, ketika masuk ruangan berkurang menjadi 26 derajat Celcius. Untuk material dindingnya itu menggunakan fast brick atau bata dengan sistem interlocking, di mana cara kerja dan bentuk dari bata ini itu menyerupai Lego, namun terdapat lubang-lubang untuk menaruh pasak besi sehingga bangunan menjadi lebih kokoh. Untuk sistem ventilasinya sendiri itu menggunakan variasi penataan dari fast brick sehingga terdapat lubang-lubang di bagian atas, karena panas yang dikeluarkan tubuh manusia itu akan mengalir ke bagian atas. Sengaja tidak dibuat jendela sehingga sistem ventilasi tidak terjadi secara manual, karena gor ini merupakan fasilitas umum yang tidak selalu digunakan, sehingga ketika tidak digunakan pun sistem ventilasi tetap berlangsung seperti biasa. Kemudian gor ini dibangun dengan sistem expose dan menggunakan struktur Cremona. Pada bagian kanan dan kiri itu terdapat ramp untuk memfasilitasi atlet maupun penonton yang difabel. Salah satu keunikan dari gor ini adalah fondasinya menggunakan batuan granit, yang mana batuan granit ini merupakan kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Natuna.
Pelajaran yang dapat saya ambil dari proyek ini yaitu kita harus fokus terhadap fungsi dari bangunan. Contohnya, meskipun menghadapi masalah biaya dan harus menekan harga, namun material yang digunakan untuk lapangan itu tetap dipilih yang paling baik meskipun memerlukan harga yang tidak murah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Kemudian ada bangunan BNI Majalaya. Bangunan ini adalah hasil dari sayembara desain arsitektural oleh Bapak Mino berkolaborasi dengan PT Architim Design Center. BNI Majalaya ini terletak di Jalan Laswi nomor 215 Majalaya dengan luas sekitar 1.400 meter persegi. Permasalahan yang dihadapi oleh bangunan sebelumnya yang pertama adalah banjir yang tidak menentu dan memiliki ketinggian yang lumayan besar sehingga menimbulkan kerugian yang lumayan besar pula. Yang kedua ada retaining wall yang menyebabkan kesan kurang bersahabat. Yang ketiga adalah tampilan yang kurang megah, kurang mewakili identitas korporat. Yang keempat adalah kesan gersang terutama untuk bagian lahan pijakannya. Pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah pada bangunan sebelumnya dalam bangunan yang baru ini, yang pertama harus mampu menyelesaikan masalah banjir yang tidak menentu kedatangannya di masa mendatang. Yang kedua adalah harus tampil lebih megah, modern, atau futuristik, bersaing positif dengan bangunan-bangunan bank di sekitarnya, namun tetap mengusung karakter dan ciri khas dari BNI 46. Yang ketiga, lebih bersahabat dengan lingkungan, memberi kesan asri dan serasi dengan alam sekitar. Mengenai desain dari BNI Majalaya yang baru ini, bisa dilihat di sini, ini merupakan deformasi dari logo BNI 46 menjadi tampilan atas dari bangunan BNI yang baru. Kemudian ada konsep terasering bangunan. Konsep terasering bangunan ini mengambil inspirasi dari sawah terasering yang mampu mencegah banjir karena air mampu disalurkan secara alami ke lahan di bawahnya dengan bantuan gravitasi. Selain dari kegunaan terasering ini untuk menahan banjir, visualisasi dari sawah terasering juga dimanfaatkan sebagai elemen estetika yang dapat dinikmati. Konsep ini memungkinkan bangunan untuk menampung air yang sekaligus bentuk terasering bangunan ini menjadi nilai estetika. Kemudian ada konsep katup balon. Konsep katup balon ini diletakkan di bagian paling bawah bangunan, yaitu di sekitar lahan parkir, untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Saat keadaan normal, balon hanya akan ada di bagian bawah lubang, sehingga lubang tetap memiliki sirkulasi. Namun ketika ada air masuk, balon ini akan naik karena massa jenisnya yang lebih rendah, sehingga balon terangkat dan menutup lubang sehingga airnya tidak masuk terlalu banyak dan meminimalisir air yang masuk. Lesson learned yang saya ambil dari bangunan BNI Majalaya ini yaitu untuk mampu menciptakan suatu bangunan yang solutif, kita perlu melakukan kolaborasi dan membuat inovasi. Demikian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zaki Silva Fariputra dengan NIM 1992216. Saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dengan Pak Mino Mustari. Kostel Gunung Rahayu merupakan salah satu karya Pak Mino Mustari. Bangunan ini merupakan rumah singgah yang dipergunakan klien untuk menginap saat berada di Bandung dan saat di Bandung akan mengadakan pesantren kilat. Karakteristik dari bangunan ini yang ingin dimunculkan adalah bersatu dengan alam. Terlihat pada lantai 1 strukturnya beton, sedangkan pada lantai 2 strukturnya kayu. Mungkin yang terlihat mencolok dari bangunan ini adalah adanya ruangan kaca yang berada di tengah bangunan. Ruangan kaca tersebut berfungsi sebagai tempat belajar dan berkumpulnya para santri. Penggunaan material kaca bertujuan supaya cahaya alami dapat langsung masuk melewati kaca tersebut. Bangunan ini mengalami 2 tahap pembangunan. Pembangunan tahap kedua terjadi karena perubahan fungsi dari pesantren kilat menjadi kos-kosan. Permasalahan yang muncul pada pembangunan tahap kedua adalah regulasi pembatasan produksi kayu. Sedangkan pada lantai 2 tidak semua lantai bermaterial kayu. Di sini Pak Mino menggunakan keramik bermotif kayu untuk sisa-sisa lantai yang belum bermaterial kayu. Menurut saya, ini merupakan keputusan yang bagus untuk menyamakan motif dari lantai sehingga terlihat lebih bagus. Lesson learned yang dapat saya ambil adalah kita harus adaptif dan solutif terhadap permasalahan yang muncul.
sebagai seorang arsitek seperti yang terjadi pada Pak Mino, perubahan regulasi. Di situ kita sebagai seorang arsitek diharuskan untuk mencari solusi atau alternatif lain terhadap permasalahan tersebut. Sekian, terima Nama kasih. saya Lisana Sidkin Darisman dengan NIM 199222171. Saya akan mempresentasikan proyek Pamino berjudul Hotel Dalam Linggau. Hotel ini mempunyai luasan sekitar 4.000 meter persegi atau setara 2 lapangan sepak bola. Hotel ini terletak di Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Karakteristik dari hotel ini yaitu yang pertama, memanfaatkan potensi alami, di mana lahan awal dari perancangan hotel ini adalah sebuah hutan. Dia terletak di sebuah hutan, dan alih-alih membabat habis hutan tersebut, Pamino dan rekan-rekannya bersepakat untuk tetap melestarikannya, sehingga para pengunjung yang menginap di hotel ini akan mendapatkan view alami langsung dari kamar mereka masing-masing. Yang kedua adalah hotel ini mengoptimumkan selisih ketinggian alami, di mana pada awalnya terdapat kendala yaitu perbedaan level tanah di bagian depan dan belakang sebesar 10-12 meter. Pamino dan rekan-rekannya memanfaatkan potensi ini dengan membangun hotel apa adanya, menggunakan split system, sehingga jika dilihat sekilas, hotel ini terlihat hanya mempunyai 6 lantai, namun jika Anda mengeksplornya lebih dalam, hotel ini ternyata mempunyai total 9 lantai, di mana hal ini merupakan keunikan tersendiri bagi hotel tersebut. Lalu dilanjutkan dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh hotel ini. Yang pertama, hotel ini terletak di antara dua pusat pemerintahan, yaitu yang pertama Kota Lubuk Linggau dan yang kedua Kabupaten Musirawas. Yang kedua, hotel ini hanya membutuhkan akses 10 menit dari Bandara Silampari. Di bagian depan hotel ini juga dimanfaatkan untuk dibangun ruko-ruko seperti ruko makanan, ruko baju, lalu ada hotel kapsul untuk para backpacker yang ingin mengistirahatkan diri mereka untuk semalam dengan harga yang terjangkau. Pelajaran yang saya dapatkan dari hotel ini yaitu bagaimana perbedaan ataupun kekurangan yang kita miliki, yang kita punya, jika kita mengubah perspektif kita tentang hal tersebut lalu memanfaatkannya dengan baik, maka itu akan menjadi potensi lalu keunikan yang akan menguntungkan kita ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Kartaji dengan NIM 199222176. Saya akan presentasikan poster saya yang berisi Rumah Salendro karya dari Bapak Mino Mustari. Rumah ini merupakan rumah tinggal di Jalan Salendro Timur yang merupakan milik seorang pengusaha ekspor-impor Jepang Indonesia. Rumah ini memang sengaja diberi konsep yaitu memiliki karakter yang tegas, unik, dan juga beliau tidak menginginkan rumah yang bentuknya simetris. Beliau juga menginginkan sedikit aksen-aksen Jepang. Seperti yang bisa kita lihat pada bagian tengah rumah Salendro terdapat jendela yang beraksen Jepang dan juga unik, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, di sebelah kanan ada jalusi untuk ventilasi dan bagian ini terbuat dari kayu. Lalu di bagian kiri ada jendela kaca mati di mana cahaya dapat masuk ke dalam ruangan. Lalu di bagian bawah ada jendela kaca tambahan untuk ventilasi yang dapat dibuka. Uniknya, pada rumah-rumah karya Bapak Mino Mustari, jendela-jendela cenderung dibuat untuk terbuka ke bagian atas. Hal ini bukan tanpa sebab, namun karena menurut Bapak Mino, setiap manusia mengeluarkan kalor yang mengalir dari bawah ke atas. Maka dari itu dibuatlah jendela yang terbuka ke atas agar kalor yang dihasilkan manusia dapat keluar dari jendela dan membuat ruangan terasa sejuk. Lalu pada jendela di tengah rumah Salendro tersebut, terdapat frame beton yang mengelilingi jendela tersebut untuk memberi highlight atau menyorot jendela yang memiliki aksen Jepang kontemporer tersebut. Untuk kendala pada proyek ini kebetulan berhubungan dengan hubungan klien dengan arsitek. Karena sebelumnya tinggal di Jepang dan memiliki pengalaman bekerja dengan orang-orang di Jepang, maka klien Pamino memiliki sifat yang bisa dibilang perfeksionis, di mana klien Pamino memiliki toleransi kesalahan yang rendah. Karena hal itu, Pamino sedikit mengalami kesulitan karena harus mengerjakan proyeknya dengan teliti dan sangat presisi. Contohnya pada proyek pengerjaan dapur rumah Salendro. Klien Pamino memiliki permintaan untuk membuat dapur dengan ukuran yang sangat presisi dan persis dengan perabotan-perabotan yang ada di rumahnya. Pelajaran yang saya dapatkan dari Pak Mino yaitu sebagai seorang arsitek harus memiliki kreativitas yang tinggi untuk mengakali keterbatasan pada pembuatan proyek, juga harus mempunyai kesabaran yang tinggi dalam menangani klien. Selain itu, arsitek juga harus bersedia untuk menampung segala aspirasi dan ide-ide dari klien. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Maka arsitektur itu, terutama arsitektur yang berada di dalam peradaban,
itu selalu muncul hasilnya dipengaruhi oleh regulasi, oleh harapan klien, dan visi arsitek.